Pernah gak sih kalian kepikiran siapa yang pertama kali membuat rokok? Dan kenapa rokok banyak diminati oleh masyarakat sekarang? Dan apa akibat buruk dari rokok? Halo teman-teman, gue Raka Mariana. Di video ini gue coba untuk jelasin siapa yang membuat rokok pertama kali dan kenapa akhirnya rokok bisa banyak diminati oleh masyarakat sekarang, serta apa dampak buruknya dari rokok. Jangan kemana-mana, stay tune di video ini. Manusia yang pertama kali mengenal rokok adalah suku Indian di Amerika. Mereka merokok untuk keperluan memuja dewa atau roh-roh nenek moyang mereka. Dan baru pada abad 16 ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian para penjelajah mulai mencoba-coba menghisap rokok dan kemudian mulai membawa tanaman tembakau ke Eropa. Mulai pada saat itu, kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan para bangsawan-bangsawan Eropa. Tetapi, kaum bangsawan Eropa berbeda dengan suku Indian yang menghisap rokok hanya untuk memuja dewa-dewa atau roh-roh nenek moyang mereka. Sedangkan kaum bangsawan Eropa menghisap rokok hanya untuk kesenangan mereka saja. Pada tahun 1830, tembakau yang dirinting kertas atau yang disebut rokok tiba di Prancis. Dan negara Prancis lah yang pertama kali membuat istilah sigaret atau rokok. Namun, pada tahun 1847, mesin rokok pertama kali yang dipatenkan ditemukan oleh Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko. Tapi rokok baru meledak pada tahun 1880 setelah James Albert Bonsack menemukan mesin rokok terbaru yang bisa memproduksi rokok sebanyak 4 juta batang per hari. Ada banyak jenis rokok yang ada di dunia, tapi yang paling terkenal dan paling banyak dibeli sama masyarakat sekarang adalah rokok putih dan rokok kretek. Rokok putih adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus khusus agar bisa mendapatkan efek rasa atau aroma tertentu. Sedangkan rokok kretek adalah rokok yang bahan baku atau isinya berupa tembakau dan cengkeh yang diberi saus khusus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Kenapa rokok banyak diminati oleh masyarakat sekarang? Disebut di idnews.com, setidaknya ada 7 hal yang membuat rokok banyak diminati masyarakat. Yang pertama adalah mitos perokok yang tidak takut mati terus melekat. Yang kedua, bisa membangun persahabatan. Yang ketiga, melarikan diri dari percakapan yang membosankan. Yang keempat, rokok itu lezat dan memuaskan. Yang kelima, sebagai kawan ketika sendiri. Yang keenam, tuntutan lingkungan. Dan yang ketujuh, nikotin yang membuat kecanduan. Iya, nikotin yang membuat kecanduan. Nikotin yang berasal dari tembakau mempunyai kandungan yang bisa menyebabkan perokok merasa rileks dan menjadi kecanduan. Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah pecandu rokok aktif yang membuat Indonesia menjadi negara tertinggi pecandu rokok di ASEAN. Emang apa aja sih bahan-bahan kimia yang ada di rokok? Sebenarnya banyak sih bahan-bahan kimia yang ada di rokok. Yang pertama itu nikotin, tar, sianida, benzen, kadmium, metanol, asetilena, amonia, formaldehida, hidrogen sianida, arsenik, dan karbon monoksida. Tapi meskipun banyak, hanya tar dan nikotin yang dicantumkan di bungkus rokok. Terus apa akibat buruk dari kecanduan rokok? Sudah tertera di bungkus rokok, rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Rokok juga dapat membuat pecandunya menderita beragam penyakit. Berdasarkan buku yang dituliskan oleh Bapak Teddy Sukmana, AMD, yang berjudul Mengenal Rokok dan Bahayanya, yang terbit pada tahun 2019, rokok dapat menyebabkan gangguan pernapasan, batuk kering, hingga nyeri pada paru-paru. Sudah menjadi pemahaman umum bahwa rokok adalah salah satu penyebab utama kanker, terutama kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya adalah karena pembakaran rokok menghasilkan tar. Tar adalah zat beracun yang dihasilkan dari berbagai macam pembakaran yang tidak sempurna.
seperti pembakaran sampah, makanan sate atau daging barbecue, dan pembakaran tembakau. Tapi masih banyak aja orang yang merokok. Padahal Direktur PT HM Sampurna, Bapak Yos Adiguna Ginting, yang sempat membuat pernyataan jujur mengapa dia dan keluarganya tidak merokok. Berikut adalah video pernyataan Bapak Yos Adiguna Ginting. You smoke? Tidak, saya tidak merokok. So you don't believe in your product? Bukan begitu. Saya tahu rokok berbahaya, saya orang dewasa dan pilihan saya adalah tidak merokok. Oke teman-teman, jadi udah tahu siapa yang pertama kali membuat rokok dan kenapa banyak diminati masyarakat sekarang, serta dampak buruknya dari merokok. Gue rasa segitu aja yang bisa gue sampein. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang dari informasi yang gue kasih. Silahkan komen di bawah kalau kalian mau nambahin informasi tentang rokok supaya bisa saling belajar lagi. Gue Raka Mariana, see you.